Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sarah Yuniska, NIM 250722300096. Mahasiswi Postgraduate Program Blended Global Business Communication Management. Judul tesis saya adalah Strategi Komunikasi Bisnis Koperasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Studi kasus Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang. Dalam latar belakang tesis saya terdapat fenomena kesenjangan. Ketika koperasi dirancang sebagai pilar ekonomi kerakyatan, namun realitasnya seringkali menghadapi partisipasi yang rendah dan juga pasif. Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang berdiri di akhir tahun 2023 dan diinisiasi oleh Kapolres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat pada masanya, yakni AKBP Teguh Nugroho SHSIK MIK. Kabupaten Bengkayang adalah suatu wilayah dengan penduduk yang multikultural. Mayoritas penduduknya adalah suku Dayak yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, secara turun-menurun dari nenek moyang hingga sekarang. Lalu diikuti oleh suku Melayu, suku Cina, dan juga suku Jawa. Mayoritas dari pengurus dan juga anggota Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang kebanyakan adalah anggota Polres Bengkayang itu sendiri. Sehingga nantinya disinilah letak dari rumusan permasalahan. Bagaimana menarik minat dari warga ataupun masyarakat lokal dari Kabupaten Bengkayang untuk turut berpartisipasi menjadi anggota dan juga pengurus dari Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang. Dari latar belakang yang tadi telah dibahas, maka terdapat rumusan permasalahan dan juga tujuan. Yang pertama dari strategi komunikasinya. Nanti akan kita dapatkan bagaimana strategi komunikasi bisnis yang diterapkan oleh Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang dalam mensosialisasikan programnya. Lalu, tingkat partisipasi. Bagaimana sih tingkat partisipasi masyarakat terhadap program koperasi ini? Dan faktor penentu. Faktor-faktor apa saja, termasuk pendukung dan juga penghambat yang akan mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam meningkatkan partisipasi. Selanjutnya kita masuk ke teoritis penelitian. Yang pertama, konteks komunikasinya. Penelitian ini menempatkan koperasi sebagai sebuah organisasi, maka komunikasinya adalah komunikasi organisasi yang fokus bagaimana manajemen ataupun pengurus berkomunikasi dengan publik. Kemudian tradisi teorinya kita ambil sosio-kultural, di mana komunikasi sebagai proses penciptaan tatanan sosial. Hal ini nantinya berkaitan dengan budaya, yang mana Kabupaten Bengkayang adalah wilayah yang multikultural. Ada suku adat Dayak, suku adat Melayu, suku adat Cina, dan juga Jawa yang tadi sudah dibahas pada bab latar belakang. Dan juga yang terakhir, ada paradigma penelitian, kita ambil konstruktivisme, yang penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengurus dan juga masyarakat mengkonstruksi makna partisipasi. Untuk memperkuat tesis ini, saya mengambil 3 kerangka teori utama. Yang pertama, kerangka teori untuk strategi komunikasi bisnis dan hubungan, yang terdiri dari 4 teori. Kita ambil kerangka yang pertama dari kerangka model excellence dari Grunik di tahun 2015 yang menekankan pentingnya komunikasi 2 arah sebagai penentu keberhasilan organisasi. Yang kedua, integratif public relation dari Stack dan juga Borton di tahun 2013 untuk memastikan pesan koperasi terpadu antara komunikasi internal dan juga eksternal. Yang ketiga, organizational communication climate dari Pace and juga Falls di tahun 2018 yang digunakan untuk mengevaluasi apakah komunikasi dari koperasi sudah mendukung keterbukaan dan juga kepercayaan. Yang keempat, digital communication strategy dari Todd dan juga Weimer di tahun 2020 untuk memaksimalkan penggunaan media seperti grup pesan secara instan dan juga media sosial. Kerangka teori yang kedua yaitu kerangka teori untuk partisipasi dan perilaku anggota. Saya mengambil 2 teori.
Yang pertama, Communication for Development dari Tufts dan juga teman-teman yang memposisikan komunikasi sebagai dialog dan juga proses empowerment, bukan sekedar penerimaan informasi semata. Teori yang kedua, Theory of Land Behavior dari Eisen di tahun 2020, di mana strategi komunikasi harus efektif mengubah sikap anggota, memperkuat norma subjektif komunitas dan juga meningkatkan kontrol dan untuk merasa mampu serta berkesempatan untuk berkontribusi dalam koperasi itu sendiri. Kerangka teori yang ketiga yaitu untuk analisis faktor penghambat. Ada 3 teori yang saya ambil di sini. Teori yang pertama yaitu faktor-faktor penghambatnya terutama yang berkaitan dengan latar belakang budaya. Saya akan mengambil teori organizational culture dari Shen di tahun 2017 untuk menganalisis budaya yang berhubungan dengan koperasi serta pengurus dan anggotanya di Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang. Kemudian teori yang kedua, Uncertainty Reduction Theory dari Berger di tahun 2013 yang digunakan untuk menilai seberapa cepat koperasi membangun kepercayaan yang akan menjadi prasyarat dari partisipasi. Dan yang ketiga, Social Capital Theory dari Lin di tahun 2017 yang digunakan untuk menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang tidak efektif akan merusak modal sosial yang pada akhirnya akan menghambat jalur dari komunikasi itu sendiri sehingga partisipasi nantinya akan tetap rendah. Selanjutnya kita masuk ke kerangka pemikiran. Kita akan masuk dalam 3 alur, yaitu dari strategi komunikasi, dari pesan, media, kemudian frekuensi dan pendekatan budaya. Selanjutnya akan melalui pemahaman dan kepercayaan di mana di sini berupa penerimaan makna yang akan menghasilkan partisipasi masyarakat, baik berupa buah pikiran maupun materi ataupun harta benda. Untuk metodologi penelitian pada tesis saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena komunikasi ini bisa terjadi. Dan selanjutnya untuk metode studi kasusnya, saya mengambil objeknya adalah Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang dan menggunakan pengumpulan data baik secara wawancara, observasi lapangan, dan juga dokumentasi. Partisipasi masyarakat adalah detak dari jantung koperasi dan komunikasi adalah nafas dari keberlanjutannya. Demikian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.